Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kawan-kawan, nih video kali ini kita akan menunjukkan kembali bagaimana cara kita untuk mencangkok pohon. Ini sebenarnya untuk pohon apapun bisa kita cangkok insya Allah ya. Mau durian, kemudian pohon alpukat dan lain sebagainya. Karena dengan metode yang akan kita sampaikan kepada kawan-kawan tidak memerlukan suatu bahan yang sulit, yang mudah didapatkan, kemudian insya Allah juga akan mudah berhasil tentunya ya, akan cepat mengeluarkan akar, dan insya Allah kalau dikatakan dia anti gagal ya, dia insya Allah anti gagal kawan-kawan. Yang penting pada dasarnya tanaman yang akan kita cangkok itu memang betul-betul sehat ya kawan-kawan. Dan kemudian kalau bisa dia bukan pada masa generatif tetapi pada masa vegetatif, yaitu ketika tanaman saat tumbuh tunas baru kawan-kawan. Tanpa memperpanjang mukadimah ataupun tanpa berlama-lama kawan-kawan, yuk mari sama-sama kita persiapkan dulu apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan pencangkokan pada pohon yang akan kita cangkok tentunya. Nah, di sini kita akan mencontohkan pada pohon kelengkeng yang akan kita cangkok, dan itu juga umum untuk kita dapatkan. Tapi yang perlu untuk dipersiapkan pertama kali ini kawan-kawan adalah anakan dari pohon kelengkeng itu tadi yang kita semai dari biji kawan-kawan. Ya, kita semai dari biji. Itu dulu yang utama. Kalau seandainya dia mangga, maka persiapkan pohon mangga yang kecil yang berasal dari biji, alpukat, durian, begitu juga dan lain sebagainya. Saya terbiasa untuk meletakkan biji-biji dari buah yang saya makan, yang kami makan di sini, kemudian saya letakkan di dalam pot kawan-kawan. Jadi dia tumbuh, setelah tumbuh baru kita bisa cabut seperti ini. Ya, kita cabut saja. Oke. Untuk pohonnya, batangnya menyesuaikan. Siap, telah kita dapatkan yang pertama kawan-kawan. Yang kedua, setelah kita dapat anakannya, kita harus tahu dulu pohon mana yang akan kita cangkok. Gitu dia. Kita punya pohon sendiri kah atau pohon tetangga juga boleh kawan-kawan. Kita minta ya supaya bisa kita cangkok. Ini hanya untuk sebagai contoh aja kawan-kawan. Di sini saya akan menunjukkan ya, kebetulan ada pohon kelengkeng merah nih yang kita tanam melalui ekulasi sebenarnya. Cuman dia udah miring seperti ini. Nah, dan ini daripada dilakukan caga seperti ini ya, dengan menggunakan bambu. Kebetulan di sini pohonnya ya kita udah sambung di sini, kemudian dia melengkung. Lalu di pangkal lengkungan ini tumbuh tunas yang baru seperti ini. Nah, ini sedang tumbuh. Jadi ini sedang sehat-sehatnya kawan-kawan. Ya, jadi insya Allah kita akan mencangkok di areal yang sini. Daripada kita potong ataupun kita cagak seperti ini ya. Jadi kita biarkan ini, nanti kita cangkok, kemudian bisa kita potong, dan tunas yang akan kita biarkan nanti yang ini. Jadi supaya tanaman itu meninggi dulu. Ya, setelah dia tinggi baru dia kita biarkan untuk bercabang. Oke. Ini hanya untuk memudahkan. Jadi saya nggak manjat-manjat lagi kawan. Manjat yang lain aja lah kalau gitu. Setelah kita punya anakannya, kemudian pohonnya yang akan kita cangkok, kemudian yang ketiga kita siapkan ini nih, media tanah saja kawan-kawan. Di sini kita menyediakan tanah yang biasa saja. Medianya tanah yang lembab. Kita dapat dari pekarangan gitu aja. Kalaupun menggunakan kokopit, yang punya kokopit silahkan. Ini menggunakan tanah biasa aja ya. Tanah seperti ini saja. Oke. Dan kemudian untuk besarnya menyesuaikan saja. Kalau seandainya dia cabang ataupun dahan yang akan dicangkok itu memang besar, maka kita perbesar lagi media cangkoknya. Tapi karena ini menggunakan dahan yang kecil, maka kita gunakan juga dengan media yang kecil seperti ini saja. Ya, nggak usah terlalu besar. Oke. Yang ketiga kita siapkan pisau, cutter juga boleh. Yang penting dia tajam dan bersih kawan-kawan, cutter.
Kemudian yang kelima yaitu yang keempat kelima, yaitulah pokoknya plastik ini kawan-kawan untuk melilit. Ya, ini saya siapkan dari plastik apapun juga bisa, boleh. Karena fungsinya hanya untuk melilit saja nih kawan-kawan. Ya, plastik es mambo silakan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tali untuk mengikat. Oke, tanpa berlama-lama kita buat dulu kawan-kawan. Yang pertama adalah yang pertama kita lakukan pengeratan kawan-kawan. Ya, untuk pengeratannya tersebut bisa di atas mata tunas ataupun di pangkal mata tunas. Jadi kita lakukan pengeratan seperti biasa. Sini. Ini sekitar 4 sampai 5 cm aja. 4 sampai 5 cm sudah cukup. Ini kita kelupas kawan-kawan. Ya. Ini kita kelupas sampai benar-benar putih dan yang terlihat adalah kayunya kawan-kawan ya. Kayunya. Jadi jangan biarkan ada kambium juga yang tersisa, makanya kita kerik seperti ini. Kita kerik sampai benar-benar bersih dan kering biasanya. Terlihat kering. Kalau diginiin nggak lengket lagi, bukan lengket, nggak licin lagi ya. Dia udah kayunya. Kita dekatkan lagi dulu biar lebih jelas. Setelah kita kerat, baru yang selanjutnya anakannya ini kawan-kawan kita bersihkan dulu. Kita potong segini aja. Ya, kita potong. Oke, setelah kita potong segini. Jadi yang disisakan itu bagian akarnya paling atas kawan-kawan. Ini pada akarnya, berarti nanti yang akan tumbuh itu akarnya dari sini kawan-kawan. Oke, yang selanjutnya baru setelah itu kita buat keratan di atasnya. Keratan di atasnya di sini. Sengaja di samping nih ya. Kita buat keratannya sampai terkena kayunya pun nggak jadi masalah. Nah, begini aja. Oke. Setelah itu kita sesuai kawan-kawan. Nih panjangnya berarti kita kerat di sini. Ujungnya meruncing. Kita buat. Setelah kita buat keratan ini seperti ini kawan-kawan ya. Bisa dilihat di ujungnya. Ini barulah diincapkan ke bagian atas yang telah kita kerat tadi. Ini dia. Oke. Setelah menancap seperti ini kawan-kawan, barulah kita tutup dan kita lilit dengan plastik yang sudah kita sediakan. Yang penting dia kedap aja kawan-kawan. Dia kedap, tidak masuk angin dan tidak masuk air. Nih, kita lihat ujungnya. Nanti luka yang sama yang kita kerat atau saya tadi sembuh, kemudian akan mengalirkan nutrisi ke bagian anak tadi. Jadi yang akan berakar nanti kawan-kawan. Oke. Kita potong. Yang selanjutnya kita siapkan ini kawan-kawan, kita kerat saja. Kita potong di bagian tengah. Kemudian kita masukkan kawan-kawan. Kita
masukkan. Jadi anakannya ini kita masukkan ke dalam, karena ini yang suatu saat akan akar lebih cepat. Oke, begini aja. Kemudian kita tutup. Yang terakhir, ikat. Kalau bisa ngikatnya kuat kawan ya. Kita ikat dengan kuat. Harus benar-benar kuat kawan-kawan, jangan longgar. Tambahkan dengan 3 ikatan lagi di atas dan kemudian di bawahnya. Nah, seperti ini aja kawan-kawan. Jadi ada 3 ikatan yang kita buat ya, kemudian kita tunggu. Di sini tidak kita siram, kemudian tidak kita ganggu. Nanti kita tunggu sampai akarnya benar-benar keluar. Ya, kalau misalkan akarnya udah tua nanti baru kita potong. Akarnya udah penuh seperti ini nanti kawan-kawan, insya Allah baru kita bisa potong, kemudian kita bisa tanam menjadi tanaman yang baru. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang ingin mencangkok. Terima kasih tentunya yang sudah menonton, mudah-mudahan suka dengan videonya. Dan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.